Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risaptono dari Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemasaran dan promosi. Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Menurut Jess Denton, pasar dapat didefinisikan seperti pasar adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk belanjakan. Menurut Philip Kotler, marketing atau pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Philip dan Duncan, pemasaran merupakan suatu hal yang mencakup seluruh langkah yang diperlukan atau digunakan untuk menempatkan suatu produk ke tangan konsumen. Menurut Philip Kotler atau Armstrong, manajemen pemasaran ialah analisis perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran ialah merencanakan pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro pemasaran. Dalam lingkungan mikro pemasaran terbagi menjadi 5, yaitu perusahaan, perantar pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Dan yang kedua, lingkungan makro pemasaran terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah lingkungan demografi, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan alam, yang keempat lingkungan teknologi, yang kelima lingkungan politik, dan yang keenam lingkungan budaya. Metode perencanaan strategis. Seperti yang kita ketahui, perencanaan merupakan hasil dari peramalan dan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk peramalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peramalan didasarkan pada pendapat, penilaian, dan intuisi. Yang kedua, perakiraan berdasarkan metode matematika. Dan yang ketiga, perakiraan berdasarkan metode statistik. Sekaligus ada beberapa teknik untuk memutuskan atau membuat keputusan. Memilih teknik desain alternatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori probabilitas. Teori ini menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Teori permainan digunakan untuk memecahkan masalah untuk mencapai hasil yang optimal dengan membuat taktik berdasarkan keyakinan bahwa taktik tersebut akan menghasilkan hasil yang terbaik atau kerugian yang minimal. Ketiga, teori antrian untuk membantu manajer memutuskan berapa lama waktu terbaik untuk menunggu. Yang keempat, teori layanan adalah tambal sulam, yang berarti memilih opsi dengan memasukkan informasi baru. Yang kelima, model pemrograman linier. Teknik ini digunakan untuk menentukan hasil kombinatorial yang optimal dengan sumber daya yang terbatas. Manfaat produk life cycle. Ada beberapa manfaat dari produk life cycle, yaitu membuat keputusan yang tepat berdasarkan tahapan siklus hidup. Yang kedua, meningkatkan ROI pada peluncuran produk. Yang ketiga, meningkatkan probabilitas bisnis. Yang keempat, secara proaktif menyesuaikan pesan pemasaran untuk tetap terhubung dengan audiens target. Yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan daya tarik dan cita produk dan loyalitas pelanggan. Contoh produk life cycle yaitu seperti teh botol sosro, Frisian Flag, dan Pepsi.
Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Analisis SWOT adalah alat sederhana yang sangat efektif dalam mengembangkan strategi bisnis, yang dalam hal ini kita perlu mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Dengan bantuan analisis SWOT, kita dapat menyepakati kekuatan, kelemahan, peluang, hingga ancaman yang kita hadapi. Kekuatan dan kelemahan adalah hal-hal yang berasal dari perusahaan yang kita miliki. Dalam hal ini, kita dapat memeriksa dan mengubah banyak hal. Contohnya adalah produk, paten, dan lokasi kami. Yang ketiga, peluang dan ancaman dalam hal ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan dan berasal dari luar perusahaan, yang juga berasal dari pasar yang lebih besar. Kami juga tahu bagaimana memanfaatkan peluang dan melindungi diri dari berbagai ancaman yang tidak dapat diubah. Dalam hal ini tentang persaingan, harga bahan baku, dan tren pembelian. Sekian tugas ujian tengah semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.